Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih kawan-kawanku yang berbahagia telah hadir di majelis virtual yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memberkahi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita, menerima segala amal ibadah kita, ilmu yang kita miliki, manfaat dunia akhirat serta maslahat, dan orang tua kita dalam keadaan sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan selalu diberikan rezeki halal berlimpah serta berkah, mampu berangkat ke Mekah, dan teman-teman semua segera menikah ya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, jangan dulu ya, punya anak dan segala macamnya. Ala hadhihi niyah li ajli salamah wal barakah bi jahi sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kawan-kawanku yang berbahagia, alhamdulillah ketemu lagi dengan kami, dengan saya. Masih seperti biasa, saya tidak berubah, nama masih tetap Lukman, usia tambah tua, kemudian anak masih tetap 2, istri istiqomah 1, karena memang saya termasuk orang yang takut sama istri. Apalagi rumah masih tetap di Palapa 10 Blok E nomor 30, pondok di Palapa G nomor 2, pesantren di Palapa G nomor 2. Jadi kita tidak ada perubahan seperti kita pernah ketemu pada semester-semester sebelumnya. Kawan-kawanku yang berbahagia, mata kuliah kita ialah mata kuliah Tafsir Hadis Ahkam 1. Tafsir Hadis Ahkam 1 ialah mata kuliah jurusan yang berbobot 3 SKS dengan 16 pertemuan serta 14 pertemuan kuliah aktif, ada 1 UTS dan UAS. Kemudian insya Allah kita hari ini langsung masuk ke materi pertama. Untuk materi kedua dan seterusnya, kawan-kawan akan kuliah melalui virtual seperti ini, kuliah virtual dengan saya. Kemudian kawan-kawan membuat makalah seperti biasa, membuat makalah. Akan ada 12 kelompok aktif, ya, ditulis ya, Arada dan beberapa pengurus kelasnya ditulis. Akan ada makalah kita sebanyak 11 makalah ya. 11 makalah, ingat ya, dibuat jadi 11 makalah atau dibuat 12 makalah, enggak apa-apa, 12 juga, 12 kelompok. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan semua makalah yang telah dibuat beserta kawan-kawannya. Dan insya Allah kawan-kawan tetap punya tugas setiap minggu seperti biasa, ialah menghafalkan setiap ayat serta hadis yang telah dibahas di perkuliahan ini. Jadi setiap pertemuan coba sambil dihafalkan,
Jadi walaupun nanti misalkan UTS-nya atau UAS-nya misalkan tidak ada hafalan, tapi kalau mbok yo mungkin saja nanti UAS-nya atau UTS-nya ada hafalan-hafalan yang terkait tentang ayat-ayat serta hadis-hadis yang ada di perkuliahan ini. Kemudian yang selanjutnya, syarat dan kewajiban kawan-kawan yang selanjutnya ialah kawan-kawan harus proaktif mengikuti kuliah ini, baik di grup WA maupun di virtual class. Jadi, dan juga saya mohon kepada teman-teman untuk menjaga akhlak serta etika dalam bermedia sosial di WA group, karena di WA group ada Pak Kiai Alamsyah Warek 1 UIN, ada saya ya. Tolong dijaga cara chatting kawan-kawan, cara melafalkan permohonan, permintaan dan segala macamnya, silakan dijaga. Kita akan kuliah virtual melalui kelas Zoom meeting ini 40 menit. Kalaupun melalui Google Meet, kita akan kuliah juga maksimal 1 jam virtual. Sisanya kawan-kawan silakan bertanya melalui grup WA. Diskusi akan dilanjutkan melalui grup WA. Jadi ada grup WA yang kalian akan lanjutkan kuliah di dalam grup WA itu. Saya akan jawab segala chatting pertanyaan teman-teman di grup WA. Oke kawan-kawanku yang berbahagia, semoga kalian sehat selalu sehingga bisa tetap aktif mengikuti kuliah ini dengan maksimal. Dan jangan lupa ingat pesan saya, pesan kami semua yang mengampu mata kuliah ini, pesan dosen bahwa teman-teman coba jangan tinggalkan baca Quran. Jangan tinggalkan baca Quran. Kapan lagi kamu akan baca Quran? Karena memang hanya Al-Quran yang mampu menyelamatkan kita. Tidak tahu doa mana yang akan dikabul Allah ya. Kita kan bisa jadi dalam berdoa kita tidak tahu etika, tidak tahu akhlak dalam berdoa, tidak tahu pinta yang kita pinta itu kadangkala ada salah, kadangkala tidak benar. Belum tahu apa yang kita pinta juga itu sesuai dengan apa yang akan Allah kehendaki, belum tentu. Tapi dengan kita baca Quran, dengan wasilah kita baca Quran, mengkaji Al-Quran, membaca ayat demi ayatnya, kemudian mentadabburi setiap kalimat-kalimatnya serta terjemahnya, kita fahami itu bersama. Fa insyaallah kalau kita baca Quran seperti hadis Nabi katakan, man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdalu mimma u'tiyas sa'ilin. Itu kata Nabi. Kalau kamu sibuk baca Quran, kemudian sibuk untuk mentadabburi, mengingat-ingat ayatku, mentadabburi ayat-ayat Allah, ngaji terus ya. Terutama mata kuliah tafsir serta hadis ahkam ini, kamu mengajinya, belajarnya dengan serius, bikin makalahnya serius. Fa insyaallah kalau kamu istiqomah melakukan itu, baca Quran dan segala macamnya tadi, Allah akan kabulkan segala macam apa yang menjadi hajatmu lebih mulia daripada permintaan orang-orang yang meminta kepada Allah sekalipun. Jadi kalau kamu baca Quran tanpa kamu minta, Allah akan kabulkan hajat kamu. Allah akan kabulkan hajat kita. Tapi kalau kita tak membaca Quran, gak pernah rajin baca Quran, kita minta, fa insyaallah sampai kapanpun kita akan sulit untuk terkabul doa-doa kita kalau kita minta tanpa melalui sebuah wasilah. Itulah pentingnya yang disebut dalam Al-Quran sebuah wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah, dalam Al-Quran disebut itu. Artinya kawan-kawan sekarang ini membutuhkan sebuah wasilah agar doamu, agar segala macam yang kamu hajatkan, yang kalian semua hajatkan, itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah salah satu tujuan kawan-kawan, bukan hanya memahami ayat-ayat Al-Quran sebagai landasan hukumnya, tapi juga memahami hadisnya serta mengamalkan minimal
dengan membaca Al-Quran, minimal itu, dengan rajin membaca Al-Quran. Oke kawan-kawanku yang berbahagia, Insya Allah kuliah kita akan melalui virtual terus seperti ini hingga akhir perkuliahan. Saya akan bagi teman-teman bagaimana teman-teman bisa gabung atau join di e-learning saya bersama Pak Alam. Ya, jadi saya dan Pak Alam punya e-learning. Jadi kami akan membuat e-learning itu, insya Allah pada pertemuan kedua akan saya jelaskan. Satu minggu ini akan saya share tentang e-learning itu. Kawan-kawan semoga sudah terbiasa memakai e-learning. Kalaupun misalkan tidak e-learning, ya seperti ini nanti tetap saya anjurkan, saya paksa teman-teman untuk mengunjungi e-learning saya serta Pak Alam Syah. Kawan-kawanku yang berbahagia, materi yang pertama ialah materi tentang ayat tentang wudhu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua perintah serta segala macam syariat yang selama ini telah kita jalankan, itu hakikatnya bersumber serta berasal dari hadis serta Al-Quran kalamullah. Kalau diruntut dalam strata hukmus syariah atau istimbatul syariah, pertama ialah Al-Quran, yang kedua hadis Nabi. Itu hadis Nabi berupa macam-macam, ada fi'lan atau qaulan, ada perbuatan, ada perkataan, ada takriron, ketetapan, atau sukutan, atau diamnya Rasul. Dan kemudian yang ketiga ada namanya qaul as-sahabah. Qaul as-sahabah ini pendapat-pendapat sahabat. Pendapat-pendapat sahabat ini itu termasuk landasan hukum yang sangat dipertimbangkan dalam istimbatul hukmi syariah. Yang selanjutnya ada ijma' dan qiyas. Kita semua wajib mengimani serta meyakini bahwa metodologi Islam yang benar, yang baku ialah minimal mencakup 5 hal di atas. Masih banyak, ada syadud dzari'ah, ada urf dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari ijma' serta qiyas, bagian dari ijtihadil ulama. Oke kawan-kawanku yang berbahagia, kita akan mulai pertemuan yang pertama serta yang kedua. Tema yang pertama ialah tema tentang wudhu. Al-Quran sudah banyak berbicara tentang ayat-ayat hukum. Ayat pertama ialah wudhu. Wudhu dalam Al-Quran itu termaktub dalam surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini penggalan ayat dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Hanya penggalan ayat yang berbicara tentang wudhu. Artinya ayat ini bermakna, wahai orang-orang yang beriman, jikalau engkau ingin melakukan sholat, maka basuhlah wajahmu dan basuhlah tanganmu sampai sikumu. Kemudian usaplah sebagian kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kakimu. Ini syariat. Ini yang dikatakan sebagai syariah.
Namun Al-Quran tidak secara jelas menjelaskan bagaimana tata cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sebuah wudhu, Makanya kemudian dalam mata kuliah ini dikombinasikan antara tafsir, penjelasan Al-Quran dengan penjelasan hadis atau disebut sebagai bayanut tafsir. Nah, Al-Quran itu punya terjemah serta maksud tersendiri, makna tersendiri. Sedangkan hal-hal yang difungsikan untuk menjelaskan maksud-maksud Al-Quran itu salah satunya melalui hadis-hadis Nabi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Al-Quran, ayat Al-Quran mesti ada hadisnya. Jadi hukum Al-Quran, hukum syariat yang ada yang selama ini kita jalankan itu mesti selalu bergandengan antara Al-Quran serta hadis. Kawan-kawanku yang berbahagia, dalam pangkal ayat itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu itu terdapat ya. Ya itu disebut sebagai ya nida. Ya nida. Ya nida itu dalam ilmu lughah atau ilmu kesusastraan disebut sebagai memanggil. Ya berfungsi sebagai memanggil. Makanya kemudian panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu ulumul Quran itu minimal ada 3 aspek. Ada 3 aspek. Kalau teman-teman mau lebih dalam mempelajari ulumul Quran, antum semua bisa menghubungi admin pesantren Al-Quds. Di situ telah tertera buku saya pribadi. Ya, ini saya promosi, kalau nggak beli ya nggak popo gitu ya. Kalau nggak beli ya nggak apa-apa. Kalau mau beli ya ada, hubungi admin Al-Quds, pesantren Al-Quds. Nanti yang kamu chatting saja sama dia, harganya 75.000, kurang lebih 400 halaman. Buku tentang ulumul Quran jilid pertama. Insya Allah jilid kedua dan ketiga, buku saya jilid kedua dan ketiga akan muncul lagi insya Allah. Jadi seperti itu. Kawan-kawanku yang berbahagia. Jadi ya nida itu berfungsi minimal ada 3. Pertama, Allah memanggil orang-orang mukmin itu dengan kalimat perintah. Jadi panggilan Allah itu ada dengan kalimat perintah. Misalkan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, wahai manusia semua, u'budu rabbakum, sembahlah Allah Tuhan kamu. Sembahlah itu kalimat perintah. Atau dalam ayat lain misalkan ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Nah, ini kalimat perintah. Ini termasuk bagian dari ya nida atau panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ada panggilan-panggilan Allah yang diserukan kepada kita semua tapi berfungsi sebagai larangan atau disebut kalamnya kalam nahi. Dalam ilmu ulumul Quran kalamnya kalam nahi. Kalam nahi itu misalkan contohnya ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Misalkan itu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari perkara dzon atau segala macam prasangka. Ya, atau ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Misalkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan. Misalkan, itu banyak sekali. Itu artinya ada larangan Allah yang menggunakan kalimat-kalimat memanggil, yaitu ya nida atau ya munada. Selanjutnya ada kalimat-kalimat Allah dengan menggunakan ya nida tapi dengan redaksi, namanya redaksi khabar atau dalam ilmu ulumul Quran disebut kalam khobari.
Kalam khobari ini misalkan contohnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, surah Al-Maidah ayat 6 ini tentang wudu. Ini kalamnya kalam khobari. Tapi dalam kalam khobari ini ada informasi tentang sebuah perintah. Makanya kemudian ini disebut dalam ilmu ulumul Quran disebut kalam khobari lil amr disebutnya. Kalimatnya itu kabar, berisi tentang kabar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila hendak melakukan sholat maka basuhlah. Nah ini perintah. Jadi ada dalam kalam khobari, di dalamnya perintah. Inilah yang kita sebut sebagai khazanah ke-Al-Qur'anan yang harus kita semua fahami bersama. Kalau kamu hendak melakukan wudu, hendak melakukan sholat, maka basuhlah mulai wajah, rukunnya mulai wajah. Ini rukun fi'liyah ya. Rukun fi'liyahnya itu mulai wajah, kemudian tangan dari mulai tangan hingga sikut. Bagaimana kalau yang dari sikut ke tangan, ke jari, bagaimana? Ya sah juga. Afdolnya memang dari tangan sampai sikut. Tapi kalaupun kamu membasuhnya dari sikut sampai ke tangan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, kadang-kala kan kita kenapa kok Al-Quran memberikan gambaran kepada kita bahwa wudhu itu dari tangan hingga ke sikut? Karena apa? Karena kotoran-kotoran yang ada di tangan ini itu akan hilang, itu akan luruh kalau kita basuh dari atas turun ke bawah, sehingga kotoran itu akan mulai turun di siku kita. Itu faedahnya, salah satu faedahnya. Makanya kemudian kita semua kalau cuci tangan itu jangan sekedar cuci, tapi baliklah kukumu itu diletakkan di bagian atas ya, supaya air itu mengalir ke bagian tanah, ke bagian bawah, kemudian baru diusap sekali lagi, udah bersih. Karena sarangnya penyakit segala macam virus itu terletak di tangan, terletak di kuku jemarimu itu. Karena itu pantas saja ketika Al-Quran menyebutnya wa aidiyakum ilal marafiq, dari basuhlah tanganmu sampai sikutmu, bahwa semua mesti mengandung sebuah kebaikan. Apa yang yang telah Allah sampaikan itu mesti mengandung sebuah kebaikan. Nah, kebaikan ini banyak sekali ditinjau dari segala macam lintas disiplin ilmu. Terutama kebaikan-kebaikan yang sifatnya fi'liyah itu mesti memiliki amalan-amalan atau syariat-syariat yang sifatnya fi'liyah mesti memiliki segudang kebaikan serta kemanfaatan kalau kita mampu menggalinya dengan seksama. Kemudian yang selanjutnya, basuhlah wamsahu birusikum, basuhlah sebagian kepala, wa arjulakum ila ka'bain, kemudian kaki sampai kedua mata kaki. Ini syariat dasar Al-Quran berbicara tentang wudu. Namun bagaimana tata cara tentang wudu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Tidak dijelaskan dalam Al-Quran, dalam terjemahan tidak dijelaskan. Oleh karena itu antum semua harus difahami menggunakan tafsir ataupun menggunakan hadis-hadis Nabi. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana sababun nuzul itu muncul, ayat itu muncul, bahwa Nabi Yuna Muhammad SAW itu menjelaskan. Ayat ini turun itu berkaitan dengan peristiwa hilangnya kalung Aisyah di sebuah kota Madinah dalam sebuah perjalanan perang. Kemudian Nabi Muhammad menghentikan rombongan lalu turun dan mencari kalung tersebut bersama dengan Aisyah. Nabi kemudian istirahat hingga tertidur menyusul mereka dan kembali memarahi Aisyah dengan berkata, "Kamulah yang menahan orang-orang banyak ini karena dengan sebuah kalung." Kemudian Nabi terbangun langsung mencari air dan menunaikan sholat subuh. Namun tidak menemukan air, maka turunlah perintah untuk wudu, untuk tayamum. Ini ayat ini bercerita tentang itu. Jadi kamu akan memahami tentang ayat kalau kamu faham tentang kontekstualisasi ayat itu. Ayat ini bercerita tentang bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
tertidur karena kecapean menunggu rombongan Aisyah yang sedang mencari kalungnya Aisyah yang hilang. Nabi tertidur, kemudian Nabi bangun. Ketika Nabi bangun ingin berwudu melakukan sholat subuh, ternyata Nabi tidak punya air. Ternyata Nabi tidak punya air, tidak ada air di sekitaran tempat Nabi. Kemudian Nabi melakukan pengganti wudu listihabatis sholah, agar diperbolehkan melakukan sholat. Makanya kemudian Nabi melakukan dengan tayamum. Ayat ini berisi tentang tayamum, tapi di dalamnya juga ada perintah-perintah tentang berwudu. Oleh karena itu pertemuan materi yang selanjutnya itu tentang tayamum dan tentang mandi wajib. Oke kawan-kawanku yang berbahagia, bagaimana hadis Nabi? Bagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang perintah berwudu? Nabi Muhammad SAW menggambarkan kepada kita bahwa ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Humran maula Utsman radhiyallahu anhu. Humran ialah budak yang dibebaskan oleh Utsman. Anna Utsman da'a biwadu'in, sesungguhnya Utsman bin Affan pernah meminta air untuk berwudu. Nggak ngerti sama teman-teman aku lagi Zoom. Kemudian faghasala kaffaihi thalatha marrah. Kemudian Utsman bin Affan membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali. Jadi tangannya di surga 3 kali. Kemudian selesai membasuh tangan, kemudian Nabi tsumma tamatmada wastansyaqa wastansyara. Kemudian Nabi berkumur-kumur. Selesai membasuh tangan, kemudian Nabi berkumur-kumur. Kemudian Nabi istinsyak, itu memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian istinsyar, mengeluarkan air ke dalam hidung. Jadi selesai Nabi kumur-kumur, Nabi masukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya. Kemudian tsumma ghassala wajhahu thalatha marrah. Kemudian Nabi membasuh wajahnya dengan 3 kali basuhan. Tsumma ghassala yadahu al-yumna ilal marafiqi thalatha marrah tsumma al-yusra mithla dzalik. Kemudian Nabi membasuh tangannya sebelah kanan sampai ke siku Nabi sebanyak 3 kali dan melanjutkannya pada bagian yang sebelah kiri. Oke. Kita lanjutkan karena saya sedang online di pondok. Jadi ada suara adzan. Ada suara adzan di samping pondok. Bagi teman-teman yang ingin pesantren, silakan datang ke pondok Bapak, ada di situ. Atau yang ingin mengaji silakan datang, tapi kalau tidak mukim mengaji dengan santri saya, kalau mukim mengaji dengan saya langsung. Kita dengarkan adzannya dulu.
berbahagia, kita lanjutkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW selesai membasuh kedua tangannya, kemudian Nabi melanjutkan summa masaha ra'sahu, kemudian Nabi menghapus atau mengusap sebagian kepalanya dengan air. Kemudian summa ghassala rijlahul yumna ila ka'bayn thalatha marrah summa yusra kadzalik. Kemudian Nabi menyiram atau membasuh kedua kakinya, dimulai dengan kaki kanan sebanyak 3 kali, dilanjutkan kepada kaki kiri. Kemudian summa qala, kemudian Utsman berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwi wudu'i hadza. Kata Utsman, bahwasanya Utsman berkata, sesungguhnya aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti layaknya aku berwudu sekarang ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Artinya, teman-teman, Al-Quran ialah kitab suci yang sangat kompleks dalam makna, dalam arti, dalam wawasan, sehingga antum semua tidak diperkenankan untuk mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan tafsir yang kamu fahami secara pemahaman pribadi. Ini akan bermasalah. Makanya kemudian Nabi Muhammad SAW itu memberikan warning kepada kita, man fassaral Quran bi ru'yatihi falyatabawwa maq'adahu finnar. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan kepadanya sebuah tempat di neraka. Artinya kalau kamu menafsirkan Al-Quran sendiri, ya, tanpa melibatkan pemahaman-pemahaman ulama, tanpa membaca buku, mengutip serta berguru yang benar, kamu sudah memesan satu kapling tempat di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, teman-temanku yang berbahagia, mari kita sama-sama belajar, sama-sama mengaji bahwa wudu ini syariatnya bersumber dari Al-Quran. Perintah yang global bersumber dari Al-Quran secara eksplisit. Namun untuk memahami itu kemudian dijelaskanlah dalam hadis Nabi yang dikeluarkan riwayatnya oleh Utsman bin Affan. Perawi hadis ini sahih, yaitu yang mensahihkan Bukhari serta Muslim. Kawan-kawanku yang berbahagia, inilah kuliah perdana kita serta materi pertama kita tentang wudu. Insya Allah untuk pertemuan yang kedua, teman-teman akan membahas tentang tayammum dan mandi wajib. Sebelum saya tutup perkuliahan singkat ini, silakan saya berikan kesempatan teman-teman untuk bertanya melalui grup WA hingga pukul 1 hingga pukul 13 hari ini. Silakan bertanya, semua apapun pertanyaan teman-teman silakan diketik di grup WA. Saya akan reply, akan balas secara langsung di grup WA. Dan selanjutnya kawan-kawan, saya meminta bantuan pengurus-pengurus kelas untuk membuat kelompok 12 kelompok tadi segera dibuat, yang membentuk itu Kosma dan beberapa pengurusnya. Jangan dibuat oleh masing-masing kawan. Silakan dibuat oleh Kosma dan pengurus-pengurusnya 12 kelompok. Insyaallah kita siapkan materi yang selanjutnya ialah tentang tayammum serta tentang mandi wajib. Siapa yang akan bersiap? Insya Allah hari ini pun saya akan share temanya serta SAP-nya, satuan acara perkuliahan, agar kuliah kita semakin terkendali. Oke, ada pertanyaan silakan, yang kurang jelas terkait kontrak kuliah silakan. Untuk Cukup, Pak. pengabsenan Untuk absen, kawan-kawan silakan absen. Ada 30 orang ini sudah saya absen. Sudah saya absen ya sebenarnya, sudah saya absen. Tapi silakan kawan-kawan chat sendiri di grup WA, bikin absen sendiri di grup WA. Ya, 30 orang ini saya tandai semua tadi. Saya sudah simpan karena ada rekamannya, ada recordingnya. Jadi kawan-kawan yang tidak ikut kelas Zoom ini ya sudah dipastikan gagal masuk kelas. Artinya sudah bolos di perkuliahan 1. Dan
kawan-kawan, harapan saya tepat waktu mengikuti kelas Zoom ini. Kalau teman-teman tepat waktu, paket yang teman-teman gunakan tidak akan terbuang sia-sia. Coba kita biasakan tepat waktu, on time, jam 11 ya 11. Kita harus tepat waktu. Oke ya? Ada pertanyaan ya? Nggak ada? Siap, cukup. Enggak ada, Pak. Semua? David? Ya, kemarin kamu ketemu mata kuliah Qiraatul Quran dengan saya ya? Oke. Jangan lupa itu ya. Like and subscribe ya. Like and subscribe kan bener. ya, channel YouTube pesantren supaya semakin banyak yang nge-like, yang nonton. Ya. Ya, karena sedekah kalian itu bernilai pahala. Sedekah klik kalian bernilai pahala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.